Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak dan Ibu, hari ini saya akan mempresentasikan tentang implementasi Evidence Informed Practice atau EIP atau EIP di dalam pendidikan inklusif di SMKN 1 Pulau Ampel. Ya, langsung saja. Kita mulai yang melatar belakangi dari penelitian ini bahwa memang guru-guru masih menyelenggarakan praktik secara tradisional, di mana pengambil keputusan itu hanya berdasarkan insting semata atau kebiasaan. Kemudian guru-guru dia menggunakan model pembelajaran itu yang sama untuk semua siswa dan juga untuk mengandalkan pengalaman-pengalaman di masa lalu. Jadi saatnya kita harus beralih ke evidence informed practice, ya, atau EIP. Nah, ini dimana bahwa praktik pengambilan keputusan itu memadukan antara, ya, hasil penelitian, data lapangan, dan pertimbangan profesional guru. Ini disampaikan sejalan dengan AERO tahun 2020. Sehingga pada akhirnya setelah kita melaksanakan EIP, itu keputusan yang diambil akan dilaksanakan secara objektif, ya, didukung instrumen dan data. Kemudian juga kualitas pembelajarannya itu selalu diperkuat oleh riset penelitian terbaru. Kemudian juga nanti akan terbentuk lingkungan yang inklusif. Oke, selanjutnya adalah ini apa sih tujuannya yang menjadi penuntun penelitian tersebut? Saya ingin lihat tentang implementasinya, bagaimana penerapan nyata yang terjadi EIP ini di SMKN 1 Pulau Ampel. Kemudian nih, Bapak Ibu guru, bagaimana untuk menggunakan data tersebut? Apakah merancang pembelajaran yang inklusif tersebut berdasarkan data dan bukti penelitian? Kemudian selanjutnya dampak nyata, ya, dampak nyata pembelajaran di kelas, apakah sudah terlihat? Nah, ini adalah yang menjadi pertanyaan saya di penelitian tersebut. Oke, selanjutnya, nah, data-data yang ada itu menurut triangulasi data, ya, ini disampaikan oleh Skillcamp tahun 2019 bahwa 3 data penting yang harus kita miliki. Satu adalah data lokal, ya, data lokal itu contohnya ini sebagai data primer. Contohnya adalah observasi kelas atau daftar nilai siswa, wawancara guru, kemudian dokumen. Ini data lokal. Kemudian kita bisa gunakan bukti penelitian berupa sumber referensi, ya. Itu bisa melalui literatur abu-abu atau jurnal ilmiah atau dan yang lainnya. Dan yang terakhir adalah validasi praktik. Ini biasanya dari hasil diskusi reflektif antar guru, ya, untuk membuat sebuah keputusan. Jadi 3 ini yang menjadi sumber data yang harus kita. Selanjutnya adalah data-data yang ada tidak begitu saja kita gunakan, tapi harus kita saring, ya, menurut AERO tahun 2022 itu menurut teknik CRAM. C-nya itu adalah currency, informasinya apakah sudah terbaru. Kemudian R-nya itu relevansi, apa sesuai dengan pembelajaran inklusif. A-nya itu adalah authority, siapa yang menciptakan sumber tersebut. Kemudian A-nya adalah akurasi, data tersebut apakah sudah sistematis, akurat. Dan yang P-nya yaitu adalah purpose, tujuan. Jadi tujuan apa? Apakah sesuai dengan yang kita inginkan? Ini, ya, yang menjadi teknik penyaringan data yang sudah ada. Nah, bagaimana kita menjadikan data-data yang sudah ada menjadi sebuah budaya, ya? Ini disampaikan oleh tahun 2023 bahwa yang pertama, data tersebut itu memang akan memenuhi kebutuhan sistematis. Guru-guru saat ini kan kesulitan, ya, bagaimana mengelola data, sehingga dibutuhkan panduan yang lebih sistematis. Yang keduanya, lonjakan kepercayaan diri. Dengan data-data tersebut, Bapak Ibu guru itu akan semakin percaya diri dalam menentukan strategi pembelajaran.
Kemudian adaptif inklusif ini menyesuaikan pembelajarannya dengan keberagaman peserta didik. Selanjutnya akan tercipta kolaborasi reflektif, diskusi hidup. Ruang guru tidak dijadikan sebagai ajang ngobrol, tapi menciptakan diskusi aktif. Oke, selanjutnya yaitu apa yang berdampak dari implementasi EIP. Ini akan berdampak pada siswa, ya, sebagai pusat. Pada siswa itu keterlibatan belajarnya pun akan terlihat, ya. Kemudian lingkungannya menjadi lebih aman, nyaman, kemudian lebih inklusif. Terus juga pengaruh dirasakan oleh guru sebagai enabler, itu akan menjadi lebih reflektif, proaktif, kemudian juga akan meramu strategi yang berbasis bukti. Dan yang terakhir itu akan terasa oleh sekolah, ya, sekolah menjadi ekosistem di mana pengambilan keputusan itu selalu objektif berdasarkan data, ya, kolaborasinya itu terasa. Oke, selanjutnya nih, apa saja, ya, langkah-langkah yang harus disiapkan untuk mencapai IP? Satu, merencanakan, fokus terhadap masalah, gitu ya. Yang keduanya mengumpulkan data, ya, data-data yang sudah ada kita kumpulkan. Yang ketiganya kita sintetis, analisis data tersebut, kemudian nanti diterjemahkan, ya, keempat ini. Kemudian yang terakhirnya adalah mempengaruhi, ubah praktek pembelajaran sesuai dengan hasil tersebut. Nah, selanjutnya adalah apakah ini sejalan? Banyak hambatan-hambatan yang terjadi di lapangan. Apa saja hambatannya? Satu, itu kesenjangan literasi. Jadi masih banyak Bapak Ibu yang belum terbiasa membaca literatur, yang belum membedah literatur. Beban waktunya juga saat ini guru disibukkan dengan jam di kelas, gitu ya. Jadi tidak ada waktu untuk menganalisis data. Selanjutnya adalah persepsi, pemahaman. Jadi masih belum yang sama persepsinya tentang apa itu pendidikan inklusif, merencanakan pembelajaran, dan pada akhirnya ini harus kita menjadi sebuah kebutuhan dalam pengembangan diri, membuat sebuah pembelajaran pelatihan yang berkelanjutan. Itu ya hambatannya. Oke Bapak Ibu, lanjut. Nah, ini bagaimana solusinya? Ya, solusinya satu, yaitu dengan mengadakan pelatihan berlanjut. Kemudian itu menjadikan refleksi, ya, menjadi sebuah budaya. Yang ketiganya adalah mengaudit, ya, mengaudit data-data yang sudah ada kita kumpulkan, yang kemudian kita audit secara sistematis. Yang keempatnya adalah mengadakan kolaborasi analisis, itu mengadakan, jadi ada waktu untuk ruang bedah ini, ya. Selanjutnya adalah presisi, ya, ini untuk mengembangkan strategi diferensiasi pembelajaran, gitu ya. Lanjut Bapak Ibu. Oke. Nah, kesimpulannya. Jadi kesimpulannya bahwa dengan menerapkan EIP itu akan meningkatkan kualitas pembelajaran, ya. Nah, jadi EIP itu terbukti sebagai motor penggerak dalam pendidikan inklusif. Terus yang selanjutnya itu biarkanlah data yang berbicara. Di sini ada kombinasi data dan realitas penelitian. Selanjutnya yaitu adalah dampak holistik, ya, holistik, bahwa transformasi terjadi transformasi budaya positif dan menyeluruh, yang menciptakan lingkungannya. Selanjutnya adalah pendidikan inklusif yang selalu kita mengutamakan sekolah yang berdasarkan keputusan data dan bukti. Oke, mungkin itu, dan refleksi dari saya adalah bahwa yang namanya pendidikan inklusif itu tidak hanya menerima atau tentang soal perbedaan, ya Ibu, tapi bagaimana merespon dengan presisi yang seperti apa, data dan bukti. Kemudian guru wajib menjadi kritis, dan selanjutnya menanamkan jiwa kolaborasi. Begitu ya Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Mungkin ada pertanyaan, ya, saya akhiri dulu. Terima kasih.
kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.